Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi terkait dengan Islam dan akuntansi, prinsip-prinsip Islam dan pengertian akuntansi lingkungan yang akan dipresentasikan oleh Elvina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina izin mempresentasikan tentang Islam, hakikat, dan akuntansi. Prinsip-prinsip Islam dan pengertian akuntansi lingkungan. Pentingnya akuntansi dalam konteks lingkungan, konteks sosial dan lingkungan. 1. Akuntansi sebagai alat untuk tanggung jawab sosial. Akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, tetapi juga berperan dalam menciptakan transaksi dan akuntabilitas sosial. Dalam konteks Islam, akuntansi harus mencerminkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sejalan dengan prinsip amanah atau kepercayaan dan khilafah atau perwakilan yang dipegang oleh umat Islam. Kedua, prinsip amanah dan khilafah. Prinsip amanah dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan tanggung jawab atas sumber daya yang diberikan. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana akuntansi dapat digunakan untuk melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada akuntansi untuk lingkungan. Laporan akuntansi harus mencakup informasi tentang dampak lingkungan dari operasi perusahaan seperti penggunaan sumber daya alam, emisi, dan limbah. Dengan demikian, akuntansi dapat berkontribusi pada kesadaran dan tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, ada krisis lingkungan dan relevansi Islam. Mengingat adanya krisis lingkungan global, prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dapat memberikan panduan yang berharga untuk praktik akuntansi yang lebih berkelanjutan. Ajaran Islam dan ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan wawasan tentang apa yang penting dalam menjaga bumi dan sumber daya alam. Yang selanjutnya, ijtihad dalam akuntansi. Ijtihad adalah proses penalaran dan usaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang berubah. Dalam akuntansi, ijtihad mencakup upaya untuk mengembangkan praktik akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui ijtihad, para akuntan muslim diharapkan dapat menciptakan pendekatan baru yang relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam praktik akuntansi. Ini termasuk perkembangan standar akuntansi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya, kontribusi dalam akuntansi. Kontribusi dalam akuntansi merujuk pada sumbangan yang dapat diberikan oleh prinsip-prinsip Islam untuk memperbaiki dan mengembangkan praktik akuntansi. Kontribusi tersebut dapat mencakup pengembangan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, akuntan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik yang lebih etis dan bertanggung jawab, yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kegagalan perusahaan Barat dalam mengintegrasikan prinsip Islam. Banyak perusahaan transnasional Barat seperti Shell dan BP berusaha mempromosikan merek CSR mereka di negara-negara yang dipengaruhi oleh Islam. Namun mereka seringkali untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam praktik CSR mereka. Hal ini menciptakan ironi, di mana
Perusahaan-perusahaan ini mengklaim mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi tidak menyebutkan atau mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang dapat memperkaya pendekatan mereka terhadap tanggung jawab sosial. Kegagalan ini mencerminkan kurangnya pemahaman atau penghargaan terhadap konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan inisiatif CSR yang diusulkan dan diharapkan masyarakat setempat. Praktik terbaik dalam akuntansi. Satu contoh praktik terbaik dalam perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan praktik akuntansi yang baik seringkali menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan terhadap standar internasional. Perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan Nestle sering dijadikan contoh karena mereka tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan operasi mereka. Mereka menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan yang mencerminkan tanggung jawab sosial mereka. Kedua, keterbatasan dalam mengaitkan praktik tersebut dengan budaya Islam. Meskipun banyak perusahaan besar menerapkan praktik terbaik dalam akuntansi, jurnal menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam mengaitkan praktik tersebut dengan budaya Islam. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa banyak standar akuntansi internasional yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kecurangan dan etika dalam akuntansi. Kecurangan dalam akuntansi merupakan isu serius yang merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Jurnal mencatat bahwa kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, dan penyajian informasi yang menyesatkan. Kedua, kecurangan ini seringkali dipicu oleh tekanan untuk mencapai target finansial, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau budaya perusahaan yang tidak mendukung etika. Dalam konteks Islam, kecurangan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab, yang merupakan nilai-nilai inti dari akuntansi Islam. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat dan menerapkan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya integritas informasi akuntansi. Integritas informasi akuntansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Jurnal menekankan bahwa informasi akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan adalah dasar untuk pengambilan keputusan yang baik dan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis. Dalam konteks akuntansi Islam, integritas informasi juga mencerminkan tanggung jawab dengan prinsip tauhid yang menekan tanggung jawab moral untuk melaporkan informasi dengan jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip tauhid yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam praktik akuntansi. Dengan demikian, perusahaan harus berkomitmen untuk menghindari praktik kecurangan dan memastikan bahwa semua laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi inti jurnalnya apa?
is kata kesimpulan kan dibaca.